Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini diiringi dengan cahaya yang mulai redup menuju cahaya maghrib tanpa adanya hujan dan rintik-rintik. Subhanallah, suasana mendukung untuk menjadikan hati kita makin lembut dan makin nyaman berhubungan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka surat Al-Anfal ayat 47 sampai ayat 48. Ayat 46 sampai ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Al-Anfal ayat 6 ayat 46. Yang artinya dan taatilah 6 ya. Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah berserta orang-orang sabar. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa takut dan ingin menjadi orang kaya serta menghalang-halangi jalan Allah. Allah mengikuti segala yang mereka kerjakan. Dan ingatlah ketika setan menjadikan perasaan indah dan perbuatan dosa. Perbuatan dosa mereka dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman.
Sahabatku, kita renungkan ayat-ayat ini sebagai pesan dari Allah, yaitu agar kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak boleh saling berbantah-bantahan, karena dengan berbantah-bantahan tersebut akan menghilangkan apa Pak? Tadi menghilangkan apa? Menghilangkan wibawa kamu. Fatadhabari hukum. Maka bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini pesan yang Allah sampaikan kepada kita, di mana suatu pesan yang sangat relevan dengan kehidupan kita yang sebentar lagi kita berhadapan dengan ujian tahunan. Di belahan Sumatera kemarin sudah diceritakan oleh Bapak Apep bagaimana terjadi bantah-bantahan, tidak sami'na wa ta'na, banyak persepsi. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita minimalisir. Jangan sampai keputusan syuro dikalahkan oleh keputusan hawa nafsu. Kalau syura sudah memutuskan, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap harus menjaga keputusan itu karena kita menjaga dakwahnya. Ayat selanjutnya lebih tegas lagi, janganlah kamu keluar dari rumah dengan sikap sombong, dengan sikap angkuh. Ini harus betul-betul diperhatikan oleh seorang dai. Jangan sampai kita keluar rumah bersikap angkuh. Ketika ketemu saudara kita, jangankan salam, kita menolong boy. Kita harus bersikap senyum, sapa, salam. Jangan sampai kita berlaku baporo, wari anas, dan seperti orang yang ingin dipuji orang. Ini adalah akhlak batiniah. Kalau ini akhlak batiniah nih, orang tidak melihat apakah kita ria atau tidak gitu. Jadi ini adalah kondisi mental seseorang. Sebagai muslim, jangan sampai kita memiliki kondisi ria annas. Kita harus tetap ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Nah, walaupun dilanjut doanya, atini mahabbataka. Nah ini, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, ayat selanjutnya adalah, dan ingatlah ketika
syaitan menghiasi amal-amalmu. Dan berkatalah dia, tidak ada yang mampu mengalahkan aku pada hari ini. Ya. Terus? Mengatakan tidak orang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh aku adalah penolongmu. Nah, tidak ada yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, kata setan. Dan sungguh aku adalah penolongmu. Itu adalah bisikan setan. Setan merayu kepada kita agar kita mengikutinya. Lalu setelah kita mengikuti setan, falamma taro al-fi'ata naqasu ala aqibahi. Dan pada saat gimana, Pak? Artinya falamma taro'a. Dan pada hari ini semua aku adalah penolong. Maka ketika kedua pasukan itulah saling melihat berhadapan. Kemudian setan berkata, ini bari'um minkum. Aku berlepas diri darimu. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Saya takut kepada Allah. Dan Allah maha pedih siksanya. Jadi ketika setan mengganggu kita, merayu kita, udahlah kamu gak usah liko, aku menjadi pelindungmu. Kamu gak usah talim, kamu gak usah hadir. Mati ya? Mati apa ya sih? Ya. Iya. Ada yang memblokir. Apanya? Ini ya, enggak kita ya. Tadi kalimatnya mah. Nah, ketika itulah setan begitu dihadapan dengan resiko, maka setan langsung melepas diri. Nah, bunyi lagi ya. Setan langsung melepas diri. Tidak tanggung jawab. Itulah setan itu seperti itu. Hah? Ini habis kali. Nah, jadi setan memang tugasnya menggoda. Ketika kita sudah tergoda oleh setan, maka setan akan berkata, melepaskan diri dari pada perbuatannya. Enak kita ya digoda oleh setan itu, didorong-dorong oleh setan, didorong, di alam-alam mau dibela, mau dilindungi, pokoknya jangan khawatir. Nanti begitu kita mau masuk neraka atau kita mau disiksa, kata setan, kami juga takut. Jadi begitulah setan, harus kita betul-betul pandai memilih teman. Jangan sampai setan dijadikan teman dalam kehidupan kita. Itulah renungan bagi kita, bahwa rayuan, bisikan setan itu pada akhirnya akan merugikan kita sebagai manusia. Oleh karena itu hendaknya kita tetap istiqomah di dalam dakwah. Kita tetap istiqomah di jalan Allah sehingga kita akan memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Dalam surat Ali Imran dikatakan, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul muflihun. Siapa yang melakukan dua hal tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sampai hayat kita, maka mereka itulah ulaika humul muflihun. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang muflih. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Kalau belum bisa dipahami, coba dilihat ayatnya lagi, direnungkan. Insya Allah kita akan diberikan satu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.